Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G09 Praktikum PPSD 1 izin mempresentasikan perancangan dan realisasi merchandise untuk pembuatan gantungan kunci sebagai praktikum PPSD pertama kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Sakanti dengan NIM 134-24015. Saya Joshua Krisantio dengan NIM 023. Saya Hawa Humairah dengan NIM 134-24066. Saya Farid Agung dengan NIM 134-24076. Saya Ajeng Salsabila dengan NIM 134-24077. Saya Rakan Pasha dengan NIM 134-24165. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, praktikum ini mencakup 6 tahap utama, yaitu perancangan desain produk, perancangan cetakan merchandise menggunakan CAD, lalu penyusunan LRP, penyusunan OPC dan assembly chart, lalu proses manufaktur di bengkel menggunakan mesin CNC, serta proses manufaktur dengan additive manufacturing atau 3D printing. Lalu, kami memiliki 4 desain, yaitu desain Batman, Superman, Wonder Woman, dan Among Us. Namun, desain yang terpilih adalah desain Among Us karena memiliki geometri dominan kurva dan sudut membulat, sehingga lebih sesuai dengan keterbatasan mesin, menghasilkan proses pemotongan yang lebih stabil, aman, dan efisien, serta dapat dilakukan dalam satu kali stroke. Selanjutnya, desain terpilih yaitu desain Among Us direalisasikan dengan pembuatan sketsa 2 dimensi, yang kemudian dikembangkan menjadi model CAD menggunakan perangkat lunak SolidWorks. Selanjutnya, kami juga membuat drawing desain produk tersebut dari model CAD yang telah dibuat sebelumnya, dengan mempertimbangkan isometric view, top view, front view, rear view, dan juga pengukuran yang optimal. Selanjutnya, kelompok kami itu merupakan kelompok blanking, merancang dan membuat komponen utama yang berkaitan langsung dengan proses blanking, yaitu punch blanking, fixed stripper, dan lower dice blanking. Nah, proses blanking berperan pada pemotongan pelat logam menjadi produk utama atau blank menggunakan cetakan blanking. Komponen utama yang dirancang meliputi punch blanking, lower die blanking, dan fixed stripper. Lower die berfungsi sebagai cetakan bawah yang menentukan bentuk akhir hasil potongan. Pada proses ini, material pelat logam akan terdorong masuk ke lubang sehingga terpotong sesuai dengan geometri yang diinginkan. Yang kedua yaitu punch blank berfungsi sebagai alat pemotong yang bergerak ke bawah untuk menekan dan memotong material terhadap die. Punch holder berfungsi sebagai dukungan punch agar posisinya stabil dan presisi saat proses penekanan. Yang ketiga yaitu fixed stripper berfungsi alat pemotong yang bergerak ke bawah menekan dan memotong material terhadap die. Punch holder berfungsi sebagai dudukan punch agar posisinya stabil dan presisi saat proses penekanan. Pada lembar rencana produksi lower dice blank, kami merencanakan proses fabrikasi mulai dari pemilihan material hingga finishing. Next. Di bab 6.3 laporan, kami menjelaskan bahwa lower dice blanks difabrikasi menggunakan mesin CNC milling. Proses utamanya meliputi yang pertama yaitu face milling untuk meratakan permukaan blok logam, pocket milling untuk membentuk rongga cetakan sesuai desain Among Us, drilling untuk lubang pemasangan dan pembuangan scrap. LRP ini juga mencakup parameter pemotongan seperti kedalaman potong, kecepatan spindle, dan fit rate yang dioptimalkan untuk meminimalkan waktu produksi dan menjaga akurasi geometri. Next. Untuk fixed stripper, LRP yang kami buat berisi langkah-langkah seperti yang pertama, roughing dengan end mill diameter 10 mm, finishing dengan end mill diameter 6 mm, drilling lubang pilot dan tapping. Next. Dalam proses produksi nyata di 6.3, fixed stripper berfungsi sebagai penahan material agar tidak ikut naik saat punch ditarik. Oleh karena itu, presisi dan kekasaran permukaan sangat kritis. LRP membantu kami mengatur urutan operasi dan pemilihan tool yang tepat untuk memastikan komponen ini dapat bekerja dengan efektif dan tahan lama. Next. Punch blank adalah komponen yang langsung bersentuhan dengan material logam. LRP untuk punch blank meliputi operasi yang pertama yaitu profile milling untuk membentuk kontur luar sesuai desain Among Us, yang kedua chamfering untuk mengurangi konsentrasi tegangan, yang ketiga heat treatment dilakukan secara terpisah untuk meningkatkan kekerasan permukaan. Next. Dalam proses produksi di bab 6.3, punch blank dipasang pada punch holder dan digerakkan oleh mesin press. Desain dan fabrikasi yang presisi sangat penting untuk menghindari misalignment dan keausan prematur. LRP memastikan setiap tahap fabrikasi terkontrol dari permesinan hingga finishing, sehingga punch dapat berfungsi optimal dalam sistem blanking. Selanjutnya, setelah komponen-komponen telah dibuat, maka setiap komponen perlu dirakit dan direferensikan dengan menggunakan assembly chart yang kami rancang. Assembly chart yang kami rancang sudah cukup sesuai dengan produksi aktual, di mana dibagi menjadi dua sub assembly utama. Yang pertama ada lower body dan ada upper body. Jadi lower body akan dirakit terlebih dahulu dengan dowel pin dan bolt yang sesuai, lalu upper body, dan kemudian baru digabungkan untuk menjadi satu set punch and dice. Next. Selanjutnya, assembly chart juga digunakan untuk menjadi referensi untuk operation process chart gabungan, di mana setelah masing-masing komponen dari LRP dibuat ke dalam operasi-operasi OPC, lalu ada part yang tidak perlu dibuat, ada yang part dibeli,
kemudian digabungkan berdasarkan assembly chart sebelumnya, total terdapat 34 operasi dan 4 ekstraksi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 64.347 detik. Tentunya ini sebenarnya cukup sesuai, tetapi pada saat perakitan aktual, waktu yang kami asumsikan di sini adalah 3 menit untuk tiap perakitan. Namun pada aktualnya ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lama karena dibutuhkan posisi yang lebih akurat dan keketatan yang lebih pas. Oke, selanjutnya produksi. Jadi di proses produksi itu kita membuat produk punch and blank. Dimulai dari pembuatan desain yang ingin kita terlebih dahulu. Kami melakukan reverse engineering dengan tujuan memudahkan pembuatan produk punch dice dan blank dengan membuat desain produk yang ingin dicetak terlebih dahulu. Nah, habis itu pembuatan punch and dice ini dimulai dengan desain 3D menggunakan SolidWorks. Habis itu setelah membuat desain produk 3D, kita mulai desain punch and dice dengan mengikuti base model dari file yang terdapat pada Microsoft Teams. Habis itu kalau untuk proses pembuatan blanknya, proses pembuatan blank tidak jauh berbeda dibandingkan proses pembuatan punch and dice. Proses ini dimulai dengan desain 3D menggunakan SolidWorks mengikuti file yang sesuai dengan milestone yang sama, terus desain 3D, SLDPRT, habis itu kemudian diubah menjadi SLDRW sebagai panduan bagi operator membuat produk. Next. Nah, habis itu ada proses, Selanjutnya adalah proses produksi non-tradisional, yaitu additive manufacturing. Additive manufacturing adalah istilah formal untuk teknologi yang sebelumnya dikenal sebagai rapid prototyping dan secara populer sekarang disebut dengan 3D printing. Additive manufacturing ini bekerja dengan prinsip menambahkan material lapis demi lapis. Poin plusnya adalah metode ini dapat membuat geometri yang kompleks dan tanpa perencanaan proses yang terlalu rumit. Di sini kami menggunakan file dari SolidWorks kami lalu ditranslate agar dapat dibaca dengan mesin printing yang digunakan di laboratorium, yaitu FlashForge Adventure 3. Di sini bisa dilihat ketika melakukan 3D printing, mesin akan otomatis membuat semacam base untuk mensupport desainnya. Maka oleh sebab itu terlihat ada kontur luar yang lebih besar dari desain asli seperti pada produk yang ada di gambar. Next. Baik, untuk kesimpulan dari laporan presentasi akhir ini, yaitu praktikum PPST memberikan pemahaman menyeluruh mengenai alur manufaktur dari perancangan desain, perencanaan proses, hingga implementasi di bengkel. Lalu untuk pemilihan desain produk, desain Among Us dipilih karena memiliki geometri sederhana, lalu juga lebih sesuai dengan keterbatasan mesin dan menghasilkan proses blanking yang stabil, aman, dan efisien. Lalu untuk perencanaan proses produksi dilakukan menggunakan penyusunan LRP dan OPC agar membantu praktikan dalam memahami produksi, pemilihan mesin, serta estimasi waktu. Dan yang terakhir untuk perbandingan metode produksi, yaitu praktikum ini menghasilkan 2 produk gantungan kunci melalui metode stamping, punch and dice, dan juga additive manufacturing, yaitu 3D printing. Meskipun memiliki bentuk yang sama, mereka menunjukkan beberapa perbedaan seperti pada karakteristik material, tekstur permukaan, presisi, serta efisiensi produksi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.